Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zafira Maria Hanun, NIM 2006061110105. Pada kesempatan kali ini, puji syukur sekali atas nikmat yang melimpahkan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dosen Yulianto dan teman-teman yang saya cintai, saya sangat senang sekali dapat hadir di hadapan Bapak Dosen dan teman-teman sekalian. Selama 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai fikih arsitektur, prinsip fikih arsitektur dalam perancangan arsitektur. Definisi fikih arsitektur. Fikih arsitektur adalah kumpulan berbagai prinsip fikih yang berakibat pada mobilitas sebuah kota sebagai efek persinggungan setiap anggota masyarakat. Kecenderungan bentuk arsitektur bangunan dan berbagai persoalan seputar bangunan yang diketengahkan oleh para ulama fikih sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu fikih. Fikih arsitektur atau fikih al-maroti dan fikih bangunan atau fikih al-bindiyah itu merupakan sebutan resmi bagi disiplin keilmuan. Selanjutnya, ruang lingkup dan masalah kajian. Di dalam sini, menurut Basya, objek kajian fikih arsitektur adalah integrasi kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan. Bagaimana Basya oleh Ezab yang sangat gamblang sekali menjelaskan bahwa objek kajian fikih arsitektur itu merupakan bagian kedua yang berdiri tegak berdasarkan eksperimen pembangunan kota dan arsitektur yang dikembangkan oleh kaum muslim dan berbagai permasalahan seputar kota dan bangunannya yang ditanyakan oleh kepada ahli fikih. Dari sini kemudian lahirlah solusi-solusi yang secara cepat sekali menjadi prinsip umum dalam pembangunan. Example of ruang lingkup dalam masalah kajian. Dalam hal ini terdapat 3 bagian yang menjelaskan beberapa contoh terkait ruang lingkup dan masalah kajian di dalamnya. Yaitu pertama ada seni dan keindahan. Yang di dalam sini itu menjelaskan bahwa hukum seni gambar dalam berbagai variasinya dan hukum seni pahat dan patung. Selanjutnya adalah permasalahan. Di sini pemanfaatan bangunan dan ciptaan lingkungan yang meliputi ragam jenis air dan pemanfaatan dalam fikih, baik prinsip fikih dan kaidah fikih bangunan. Contoh yang ketiga terdapat konsep asas. Dalam fikih arsitektur meliputi definisi dan letak bangunan asas. Keistimewaan dan perbedaannya dengan lain. Dalam beraktivitas, termasuk dalam merancang bangunan, seorang arsitek muslim harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar hasil dari rancangannya menjadi bermanfaat dan tidak menyalahi aturan agama Islam. Oleh karena itu, dalam merancang, seorang arsitek harus mengacu pada prinsip-prinsip yang ada dalam merancang arsitektur. Adapun prinsip-prinsip dari keistimewaannya dari part of the beauty of Islamic architecture. Yang pertama ada fungsi. Fungsi ini perancangan yang memikirkan fungsi di setiap bagian bangunannya, sehingga menghindari kemubaziran. Jadi setiap bangunan itu harus punya fungsi masing-masing. Yang artinya setiap bentuk fasad, baik ruang-ruang di dalamnya itu berdasarkan fungsi yang akan digunakan untuk pemilihan. Lalu prinsip yang kedua, prinsip bentuk. Bangunan dapat mempunyai tampilan yang menarik, namun tetap tidak berlebihan. Yang ini didasarkan lagi dengan fungsi yang di atasnya. Lalu prinsip yang ketiga ada teknik, yaitu perancangan yang memikirkan konstruksi dan struktur yang kokoh dan kuat sehingga tidak menimbulkan suatu kecelakaan. Oleh karena itu, seorang arsitek itu wajib sekali memikirkan struktur dari bangunan yang tidak akan menimbulkan bahaya bagi penghuni bangunan maupun pengguna bangunan. Prinsip selanjutnya, efisien. Efisien ini memiliki makna yaitu
efisiensi ruang dalam aktivitas yang menempatkan aktivitas-aktivitas sesuai dengan kegunaannya. Yang ini kalau kita pikirkan kembali, ini kembali lagi dengan prinsip fungsi. Jadi jika kita membangun sebuah bangunan yang terdiri dari ruang-ruang dalamnya, itu harus mencakup beberapa fungsi di dalamnya. Karena sangat berbeda sekali, bukan jika kita membangun ruangan, membangun bangunan yang tidak memiliki fungsi atau kegiatan di dalamnya. Lalu prinsip selanjutnya ada keselamatan dari safety, yaitu bangunan mampu menjadi sarana keselamatan saat kondisi berbahaya. Kondisi ini dianggap sebagai ikhtiar kita. Jadi seorang arsitek itu juga menjadi pelaku untuk kita berikhtiar. Kita dapat membuat orang itu nyaman di rumah mereka dengan mereka dapat menjadikan rumah mereka itu adalah tempat yang aman untuk mereka tinggali. Jadi ketika ada suatu bencana atau ketika mereka merasa berbahaya, rumah mereka cukup untuk menjaga diri mereka. Prinsip selanjutnya yaitu kenyamanan. Bangunan yang diciptakan mampu untuk mewadahi kegiatan manusia di dalamnya, sehingga muncul kenyamanan pada pengguna dan merasa bersyukur atas kenikmatan pada rumahnya. Ini sangat jelas sekali pengertian ini. Kenyamanan yang membuat pemiliknya, penggunanya itu sangat nyaman di dalamnya. Selanjutnya ada konteks. Konteks ini adalah sebuah metode perencanaan yang mengkaitkan dan menyelaraskan bangunan baru dengan lingkungan sekitar, sehingga tidak adanya kerusakan pada alam. Jadi ketika kita membangun bangunan, itu kita tidak bisa membangun bangunan berdiri sendiri yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan bangunan di sekitarnya. Karena itu dapat menimbulkan beberapa permasalahan, baik dari masyarakat maupun baik dari penggunanya. Karena bangunan di sekitarnya pun itu menyesuaikan tekstur, kontur tanah, dan menyesuaikan adat di sekitar. Selanjutnya ada perintis dalam arsitektur. Dalam hal ini dibagi menjadi dua mazhab. Yang pertama perintis untuk mazhab Maliki dan perintis untuk mazhab Hanafi. Untuk mazhab Maliki ini terdapat Abdullah bin al-Misri yang wafat pada tahun 191 Hijriah. Beliau telah menuliskan kitab Al-Qadhi al-Ghazali, yaitu tentang keputusan seputar permasalahan bangunan. Jadi banyak sekali ya. Di sini kita bisa lihat banyak sekali perspektif yang telah mengajarkan beberapa buku-buku kitab-kitab mengenai perancangan bangunan. Selanjutnya ada Isa bin Dinar yang wafat pada 212 Hijriah. Perintis Isa bin Dinar telah menulis kitab Al-Jidaru yang berisi tentang permasalahan seputar tembok. Lalu yang kedua ada Ali bin Isa yang wafat pada 386 Hijriah, menulis kitab Al-Ghurur fil Al-Ghirfaqu, yaitu yang membahayakan fasilitas umum. Yang keempat ada Ibnu Rumi radhiyallahu anhu, menulis kitab Al-I'lanu bil Ahkami al-Bunyani, yaitu kitab yang menjelaskan tentang pemberitahu seputar hukum bangunan. Dan di sini juga ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini yang pertama ada Marja Sakofi yang wafat pada abad ke-3 Hijriah. Beliau telah menuliskan kitab Al-Sifoni, yaitu kitab seputar dinding. Yang kedua ada Ad-Damawani Al-Qadir yang wafat pada 478 Hijriah, memberi ulasan kitab Marja Sakofi. Yang ketiga ada Sabri Syahid yang wafat pada 536 Hijriah. Beliau telah menulis penjelasan lebih sistematis mengenai kitab Al-Sifoni. Yang keempat Ibnu Shannah yang wafat pada 921 Hijriah. Beliau telah menuliskan kitab Tahsilul At-Tariqi ila Tahsil At-Tariqi. Yang kelima ada Kamil Muhammad yang wafat pada 1136 Hijriah. Beliau telah berhasil menulis kitab Riyadul Al-Qur'aniyah. Yang selanjutnya sebutan resmi dalam fikih arsitektur. Jadi sebutan resmi dalam fikih arsitektur ini terdapat dua, yaitu fikih arsitektur sendiri dan fikih bangunan.
Jadi berdasarkan penelitian ditemukan bahwa hakikat arsitektur itu ada meliputi definisi, objek kajian, pencetus, dan pokok kajian. Menurut Azab, sebutan resmi bagi disiplin keilmuan ini ada dua. Yang pertama ada fikih arsitektur, yaitu bahasa Arabnya fikih al-marofi, dan fikih bangunan, yang bahasa Arabnya fikih al-bunyan. Dalam hal ini, ulama fikih kontemporer itu menggunakan nama fikih arsitektur, sedangkan ulama fikih zaman dahulu atau ulama fikih klasik itu menggunakan nama kedua, yaitu fikih bangunan. Terus sumber pengambilan kajian. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada Al-Quran. Yang jelas sekali Al-Quran ini sudah menjadi pedoman hidup yang sejati yang dianut oleh kaum muslim dan muslimin. Yang kedua, sumber pengambilan kajian menurut hadis Nabawi. Menurut Azab, jadi pada ini menurut Azab menyatakan bahwa hadis Nabawi itu dijadikan pedoman oleh para ahli fikih dalam konteks hukum seputar bangunan. Nah, hal ini pun diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit yang bahwasanya Rasulullah telah memutuskan tidak boleh ada kemanfaatan pribadi, namun membahayakan orang lain sebagaimana larangan membahayakan orang lain walaupun tanpa unsur kemanfaatan bagi pelaku. Ini contohnya ya. Jadi kita bisa mengambil hadis Nabawi untuk membangun bangunan kita. Dalam contoh ini, Rasulullah itu tidak menyarankan dan tidak memperbolehkan bagi seorang arsitek untuk membangun bangunan yang dapat membahayakan orang lain. Selanjutnya ada contoh, yaitu menurut Zuhairi, yang dia mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Anas, secara eksplisit memberi kelonggaran seluruh kuasa kepada masyarakat Quraisy untuk mengembangkan perkotaan dan kehidupan duniawi mereka. Di samping juga menginspirasi umat untuk memperhatikan, mempelajari, dan menguasai ilmu tersebut. Selanjutnya ada sumber pengambilan kajian fikih. Dari sini menurut Murabit, dalam konteks arsitektur ada dua kaidah fikih yang paling berperan dijadikan landasan hukum oleh para ahli fikih, yaitu la darara wa la dirara, dan yang kedua adalah ad-darar. Dalam hal ini, yang la darara wa la dirara itu landasan normatif yang diinterpretasikan secara terminologis dan secara garis besar itu ad-darar. Menurut pakar fikih terbagi dalam tiga makna, yaitu antara manfaat, mendatangkan kerusakan pada orang lain, dan pengurangan suatu hal. Law of Study Fikih Arsitektur. Di sini ada dua hukum, yaitu hukum bangunan dan hukum bertetangga. Di sini hukum pada lingkup fikih sangat berguna dan sangat beragam, meliputi bangunan wajib, bangunan sunnah, bangunan mubah, dan bangunan haram. Sementara itu, implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan lingkungan bagi sebuah bangunan yang meliputi hukum bahaya yang lahir dari suara dan kegagalan, hukum bahaya yang muncul dari asap dan lubuk tetangga, serta hukum bahaya yang menjadi sebab pembangunan kes perdagangan. Jadi pada hukum bertetangga ini, kita dilarang untuk membuat kerusakan pada lingkungan. Yang itu jelas sekali, itu sangat melanggar hukum alam. Lalu yang kedua itu membuat suara dan kegaduhan, sehingga itu sangat mengganggu ketenangan tetangga dan akan menimbulkan masalah. Selanjutnya ada hukum bahaya yang muncul dari asap dan tetangga. Jadi disarankan bagi rumahnya yang memiliki tetangga itu tidak membuat kegaduhan, dan selanjutnya membuat asap yang dapat mengganggu pernapasan, lalu dapat mengganggu aktivitas warga di sekitar. Lalu selanjutnya ada hukum bahaya yang terjadi sebab pembangunan perdagangan. Selanjutnya ada pokok masalah dalam fikih arsitektur menurut Darkan. Dalam hal ini merupakan poin-poin yang telah kita bahas sebelumnya di atas, yang merupakan
permasalahan yang dibahas dalam presentasi kali ini. Di antaranya, pokok kajian studi arsitektur adalah ragam, hukum fikih, prinsip, dan implikasi bangunan. Jadi, prinsip pokok kajian studi arsitektur itu sebenarnya membahas tentang cara membangun bangunan benar dan baik secara Islam, tapi itu juga mencakup ragam yang dapat kita bangun, lalu hukum kita membangun bangunan bagaimana, prinsip yang harus kita gunakan dalam membangun bangunan itu seperti apa, dan implikasi bangunan. Selanjutnya ada poin konteks fikih arsitektur yang mencakup ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, dan maqasid syariat. Jadi ini konteks fikih arsitektur ini itu adalah sebuah sumber pengambilan kajian yang dapat kita gunakan untuk membangun rancangan arsitektur. Yang selanjutnya ada kaidah fikih. Kaidah fikih, usul fikih, dan terminologi fikih yang berkaitan erat dengan arsitektur bangunan, desain planning sebuah kota, implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan lingkungan bagi sebuah bangunan. Jadi, kaidah fikih, usul fikih, dan terminologi fikih ini sangat berkaitan dengan dasar kita membangun bangunan. Dengan desain planning untuk perancangan kota, desain planning untuk perancangan rumah-rumah kompleks di kampung-kampung maupun di kota-kota, dan hukum bertetangga, baik kerusakan lingkungan dan lain sebagainya, itu sangat berkaitan erat dengan kaidah fikih, usul fikih, dan terminologi fikih. Selanjutnya ada permasalahan yang ditimbulkan pada topik seputar bangunan dinding yang membangun dan memanfaatkan satu dinding untuk dijadikan satu untuk dua rumah dan dapat menyebabkan masalah. Jadi ini merupakan permasalahan yang merupakan permasalahan dalam pembangunan. Jadi itu sangat tidak dijalankan bagi seorang arsitek untuk membuat bangunan rumah yang dia bangunannya seperti kompleks rumah yang dari rumah satu dan rumah dua itu berdekatan dan berdekatan, itu tidak disarankan untuk membangun tembok dengan satu dinding, karena mulai dari kebisingan yang dapat tersaring bisa terdengar ke rumah sebelahnya, itu juga dapat mengganggu ketenangan rumah yang lain. Jadi halnya ketika temboknya itu berjamur ataupun lembab, itu akan sangat berefek sekali kepada rumah di sekitarnya. Dan itu sangat mengganggu. Dan tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal itu. Selanjutnya ada regulasi seputar pembangunan jalan yang mencakup prinsip pembukaan, pembangunan, dan perluasan jalan hingga memanfaatkan lahan luas. Pada hal ini, itu merupakan korupsi jalan kalau bisa kita bilang ya. Jadi kita memanfaatkan lahan kosong untuk membangun jalan. Mungkin ada baiknya itu bisa digunakan untuk jalan, tapi ada buruknya karena itu merupakan pemborosan. Jika emang jalannya tidak terlalu diperlukan dan tidak terlalu banyak digunakan oleh kendaraan-kendaraan, itu tidak sebaiknya untuk dibangun. Lalu selanjutnya ada prinsip dan hukum pemanfaatan tanah perkotaan untuk perumahan, tempat ibadah, perindustrian, dan perdagangan. Jadi di sini merupakan prinsip hukum fikih yang menyarankan untuk menggunakan tanah-tanah perkotaan itu sebagai perumahan, tempat ibadah, perindustrian, dan perdagangan. Selanjutnya ada pencabutan hak milik, lalu seni dan keindahan dalam fikih arsitektur. Jadi fikih arsitektur ini juga mencakup keindahan atau fasad pada rumah. Jadi tidak bisa seenaknya kita dapat membuat rumah itu terlihat bagus dengan imajinasi kita. Sebenarnya kita butuh dasar atas keindahan tersebut, baik itu fungsinya untuk apa, lalu atas dasar apa dia membangun keindahan tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya ada contoh pada ruang lingkup dan kajian terdapat pemanfaatan air, bangunan, dan wisata. Ini contoh yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ruang lingkup dan permasalahan di dalamnya itu ada permasalahan pemanfaatan air,
terus permasalahan pada bangunan, dan permasalahan pada perusahaan. Lalu yang terakhir ada konsep pasar, rumah, dan masjid dalam studi arsitektur. That's all for me. Jadi sekian presentasi dari bisa saya sampaikan pada webinar ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menjelaskan, yang sudah mendengarkan presentasi saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada komentar di bawah. So, thank you very much. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.